Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul dengan tugas yang sangat berat, yaitu mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengisahkannya dalam beribadah. Karena mayoritas manusia mendustakan para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membekali mereka dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran kenabian mereka. Meskipun demikian, para nabi dan rasul tetap mendapatkan gangguan dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari kaum mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu dari para nabi yang paling banyak mendapatkan gangguan dari umatnya, terutama ketika para tokoh terkuat dari kaum Quraisy berencana untuk membunuh beliau ketika beliau sedang tidur di rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa tersebut dalam firman-Nya, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW yang dilakukan atas kesepakatan semua pembesar kaum Quraisy. Silahkan simak video ini sampai selesai. Setelah orang-orang Quraisy mulai melihat bahwa semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam dan dengan perkataan Rasulullah SAW, serta bahwa jumlah kaum muslimin semakin meningkat tiap harinya, mereka pun menganggap bahwa ancaman terhadap kaum Quraisy semakin besar. Maka para pembesar Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah dengan tujuan untuk mencari solusi dalam menyingkirkan Rasulullah SAW untuk selama-lamanya. Mereka kemudian menyampaikan 3 usulan, antara memenjarakan beliau, atau mengusir dan menjauhkan beliau dari tanah Hijaz, atau membunuh beliau. Mereka berpikir bahwa jika mereka memenjarakan beliau, mereka khawatir orang-orang Islam akan melepaskan beliau kembali, dan tentunya akan menimbulkan banyak pertumpahan darah karena hal tersebut. Dan jika mereka mengusir beliau dari tanah Hijaz, mereka khawatir orang-orang akan mengikuti beliau ke tempat di mana beliau diusir, sehingga kekuatan orang-orang Islam pun bahkan akan semakin membesar, dan kemudian nantinya kembali lagi ke Quraisy dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah perdebatan yang sengit, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengambil pilihan yang ketiga, yaitu bahwa mereka akan membunuh beliau. Tetapi kemudian muncul pertanyaan lagi, siapa yang akan melakukan pembunuhan tersebut? Mereka pun kemudian sepakat untuk mengajukan orang yang terkuat dari masing-masing kabilah dan menyerang serta membunuh beliau secara bersama-sama. Tujuannya adalah agar Bani Hashim yang merupakan kabilah beliau tidak akan bisa untuk menuntut pembunuhnya, karena pembunuhnya berasal dari semua kabilah yang ada di Mekah, sehingga orang-orang yang membunuh beliau pun tidak akan dijatuhi hukuman. Pada malam nahas itu pun berkumpullah 40 orang dari orang-orang Arab yang terkuat yang terpilih dari semua kabilah. Kemudian mereka semua menuju ke kediaman Rasulullah SAW. Mereka pun memanjat naik ke dinding rumah, serta ada pula yang duduk menanti di depan rumah beliau, guna menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh beliau SAW. Malaikat Jibril kemudian turun dan menemui Rasulullah SAW di malam tersebut. Dia memberitahu beliau tentang tipu daya yang sedang direncanakan oleh orang-orang Quraisy terhadap beliau. Allah SWT berfirman, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Malaikat Jibril kemudian memberitahu kepada Rasulullah SAW dan menyuruh beliau untuk berhijrah ke Madinah pada malam itu juga, dan meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau tidur di kasur beliau di malam tersebut. Tujuannya adalah untuk mengelabui orang-orang kafir dan menggagalkan rencana mereka. Rasulullah SAW kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepadaku untuk meninggalkan Makkah malam ini dan hijrah ke Madinah, serta memerintahkanku untuk memintamu agar menggantikanku tidur di atas tempat tidurku, agar orang-orang menganggap bahwa aku masih berada di tempat tidurku. Bagaimana pendapatmu?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Apakah engkau akan selamat jika aku bermalam di tempat tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun tersenyum dan bahagia dengan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, karena Rasulullah SAW memilihnya untuk menggantikan beliau dan menyamarkan kepergian beliau.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian berbaring di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menutupi tubuhnya dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak hari mulai malam. Ketika tengah malam tiba, mereka pun tidak sabar untuk menunggu. Mereka berkata, "Kita masuk sekarang saja dan membunuhnya saat ini juga, sehingga tidak ada orang yang melihat kita." Abu Lahab berkata, "Kita akan tunggu sampai pagi hari, agar tidak terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan." Tujuan Abu Lahab antara lain adalah agar orang-orang melihat bahwa setiap kabilah memiliki andil dalam pembunuhan Rasulullah SAW, dan bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, sehingga tidak ada yang dapat menuntut pembalasan untuk kematian beliau. Allah SWT kemudian menjadikan mereka semua tertidur di malam itu dengan kekuasaannya, sehingga Rasulullah SAW pun dapat keluar dari rumah tersebut tanpa mereka sadari sedikit pun. Ketika keluar dari rumah tersebut, Rasulullah SAW sambil membaca firman Allah, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Beliau keluar sambil menebarkan pasir ke arah mereka. Allah SWT pun kemudian menyelamatkan beliau dari keburukan mereka, dan beliau berlalu melewati mereka dengan selamat. Ketika fajar menyingsing, orang-orang itu pun terbangun dan bergegas untuk berkumpul serta menyerbu rumah Rasulullah SAW. Mereka pun mendobrak pintu rumah dan langsung masuk ke dalamnya. Mereka melihat ada yang terbaring di atas ranjang dengan pakaian menutupi wajahnya. Mereka pun mengira bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah bersiap untuk membunuhnya, salah seorang dari mereka membuka pakaian yang menutupi wajahnya untuk memastikan sebelum pembunuhan tersebut. Dan waktu itu mereka pun terkejut, karena ternyata orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pun berkata kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan? Dan apa yang kalian inginkan di sini?" Mereka pun berkata dengan penuh amarah, "Di manakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ali berkata, "Apakah kalian menganggap bahwa aku adalah pengawasnya yang tahu kemanapun dia pergi? Mana aku tahu di mana dia saat ini?" Orang-orang itu pun kemudian pergi dan pulang dengan kegagalan mereka. Dalam keadaan kesal dan marah, mereka melaporkan hal tersebut kepada para pembesar kabilah tentang hal yang terjadi di pagi hari tersebut. Para pembesar kabilah kemudian memerintahkan mereka untuk menyusul dan mencari keberadaan Rasulullah SAW, karena menurut mereka beliau tidak mungkin pergi jauh-jauh dalam waktu yang singkat tersebut. Mereka pun segera mengambil kuda tunggangan mereka dan keluar dari Mekah. Dan pada peristiwa tersebut ada kisah menarik lain yang insya Allah akan kita ceritakan dalam video selanjutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa, silahkan bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas kepada kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.